Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang begitu berlimpah. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai indikator penilaian gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, sebelum saya memaparkan materi mengenai indikator penilaian GAKI ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan indikator penilaian itu. Nah, jadi indikator penilaian itu merupakan tolak ukur. Nah, yang dimana ada suatu variabel yang dapat menunjukkan tentang kondisi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Nah, baik. Nah, indikator penilaian GAKI. Jadi ada beberapa cara yang dipakai untuk mengukur luas dan gawatnya GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, yang pertama itu ukuran tiroid dengan palpasi. Nah, pengukuran dengan palpasi telah memiliki teknik standar untuk mengukur endemik gondok, yang dimana teknik ini itu biasanya dipilih dan ukuran tiroid bisa diukur oleh surveyor yang berpengalaman. Nah, ada beberapa keuntungan menggunakan metode palpasi yang tidak membutuhkan instrumen, jangkauan luas dan waktu singkat, tidak invasif, dan sedikit tergantung pada keterampilan surveyor. Nah, kemudian yang kedua adalah ukuran tiroid dengan ultrasonografi. Nah, survei gondok yang objektif itu bisa diperkenalkan dengan menggunakan ultrasonografi seperti halnya penggunaan di luar penelitian medis. Nah, teknik ini mulai banyak dipakai dan memberikan ukuran tiroid lebih luas dan bebas dari bias pengamatan. Nah, prosedur itu tidak invasif dan dapat mengukur ratusan orang setiap hari. Kekurangan dari ultrasonografi adalah membutuhkan pelatihan, harga instrumen yang mahal, dan transportasi ke lokasi survei. Nah, kemudian yang ketiga itu yodium yang terdapat dalam urin. Nah, pemeriksaan lainnya adalah secara biokimia dengan mengukur kadar yodium urin. Nah, dengan metode acid digestion. Nah, sebagian besar yodium itu diserap oleh tubuh dan akhirnya dikeluarkan dalam urin sehingga ekspresi yodium urin baik untuk menilai asupan yodium sehari-hari. Nah, konsentrasi yodium pagi hari atau spesimen urin yang lain anak-anak dan dewasa memberikan penilaian kandungan yodium yang adekuat di masyarakat. Penggunaan 30 sampai 40 sampel urin sebagai kelompok sampel. Nah, cukup untuk menjelaskan bahwa asupan yodium harian dalam masyarakat. Nah, keuntungan dengan penilaian ini objektif, tidak invasif, dan memberikan informasi secara langsung suplai yodium perorangan. Nah, kemudian ada juga konsentrasi triglobulin dalam darah, konsentrasi tirotropin dalam darah, konsentrasi tiroid dalam darah. Nah, pengukuran dengan menggunakan sampel darah penderita dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi. Itu dapat mengukur konsentrasi tiroglobulin dan thyroid stimulating hormone atau TSH. Nah, menunjukkan ukuran tiroid di daerah endemis GAKI. Nah, peningkatan konsentrasi serum tiroglobulin searah dengan pembesaran kelenjar tiroid. Pembesaran tiroid tergantung dari respon TSH. Nah, konsentrasi TSH memberi kekuatan dan petunjuk produksi hormon, dan ini dapat menggambarkan konsumsi yodium. Keuntungan pengujian tiroglobulin adalah objektif dan reliable. Nah, kelemahan dari teknik ini itu karena menginvasi sampel darah dan pengukuran dengan radio immunoassay. Nah, pengukuran TSH sekarang itu dipakai secara luas di beberapa negara berkembang untuk menjarah penyakit bawaan akibat hiv tiroid. Nah, kemudian selanjutnya
adalah radioiodin. Nah, pengukuran radioiodin itu dipakai untuk menunjukkan kekurangan iodium dalam makanan. Nah, untuk peningkatan pengambilan radioiodin dilakukan beberapa saat kemudian. Mungkin memerlukan beberapa hari atau minggu suplemen iodium harian untuk memperbaiki tingkat pengambilan yang konsisten pada fungsi kelenjar normal. Nah, kemudian yang terakhir itu prevalensi kekerdilan. Nah, prevalensi kekerdilan itu merupakan target pengukuran dan dipakai untuk mengukur keberadaan dan kegawatan daki. Nah, dipakai untuk nah, jadi prevalensi kekerdilan. Nah, prevalensi kekerdilan itu merupakan target pengukuran dan dipakai untuk mengukur keberadaan dan kegawatan daki. Nah, yang dimana ini akan memberikan kekuatan yang baik jika perbandingan rate itu cukup tinggi dan secara statistik angkanya cukup reliable. Nah, bila kekerdilan ditemukan 1% dari populasi, itu menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan masalah daki. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah, kemudian gambaran klinis gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekurangan asupan yodium itu dapat menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh kita sehingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Nah, penyakit tiroid atau gondok adalah penyakit yang terjadi karena gangguan pada kelenjar tiroid atau kelenjar pada manusia yang bentuknya itu seperti kupu-kupu. Nah, jadi itu terletak di daerah leher sebelah depan pada ruas kedua dan ketiga dari tenggorokan. Nah, dilihat dari fungsinya itu, gangguan fungsi tiroid itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipertiroid, yang dimana kelenjar gondok akan menghasilkan hormon gondok yang berlebihan. Dan yang kedua itu hipotiroid, yaitu produk hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, umumnya penyakit hipotiroid ini disebabkan karena ketidakstabilan hormon. Nah, ada juga yang disebabkan karena gangguan autoimun, yang dimana tubuh menghasilkan zat antibodi yang berpengaruh pada kelenjar gondok, sehingga bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan produksi hormon. Nah, khusus untuk gondok endemik, gangguan itu disebabkan karena kurangnya zat iodium yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ternyata mengkonsumsi iodium dalam kadar tinggi itu juga dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, seperti halnya kekurangan iodium. Nah, dalam keadaan berat seperti ini dapat menutup jalan pernapasan sehingga menimbulkan sesak nafas. Nah, kemudian ini gejala yang ditimbulkan karena hipertiroid. Nah, pada umumnya penderita akan merasakan berdebar-debar pada jantung. Berdebar-debar pada jantung, kemudian berkeringat, kemudian berat badan menurun, diare, dan sering diikuti oleh kelainan pada mata yang disebut eksoptalmus. Nah, kemudian gejala yang ditimbulkan karena hipotiroid. Nah, pada umumnya itu penderita tidak merasakan apapun namun mengalami pembengkakan pada kelenjar ludah telinga atau parititis. Kemudian mulut tegang dan nyeri terutama apabila mengunyah dan menelan, kemudian sering muntah-muntah dan nafsu makan berkurang, dan yang terakhir suhu badan naik dan kadang-kadang telinga serasa berdengung. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.